Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kehidupan yang sudah Tuhan karuniakan ini tetap kita jalani di dalam kemurahan kasih dan kuasa-Nya. Kita akan menjadi rumah-rumah cinta di tengah pergolakan dunia, di tengah pergolakan politik, di tengah pergolakan ekonomi, di tengah pergolakan kebudayaan. Kita akan menyatakan Kristus tetap bersama kita. Bacaan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus ajarkan pada kami untuk kami menyatakan diri kami adalah rumah Allah yang hidup. Di tengah kemelut dunia, kami tetap boleh menjadi orang-orang yang menyatakan kehidupan Kristus, sehingga dunia juga tahu bahwa Kristus tetap hidup dan ada bersama dengan mereka. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mendengar kata-kata dan berjumpa dengan apa yang disebut sebagai rumah sakit. Nah, kita tahu bahwa gedung rumah sakit itu sekarang banyak yang dibangun besar-besar dan mewah-mewah. Full AC gitu ya. Jadi ada rumah sakit kecil, tetapi sekarang itu sudah mulai ditinggalkan. Ya, pengelola rumah sakit, pemilik rumah sakit sudah ingin membangun rumah sakit yang besar, yang mewah, yang menampung sekian banyak orang. Tetapi itu semua juga tidak lepas kaitannya dengan bisnis. Meskipun kita tahu rumah sakit itu ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan, tapi tidak bisa dilepaskan dari bisnis, dari keuntungan. Oleh karena itulah rumah sakit ini banyak orang yang menangis di sana. Kalau sembuh, ya sehat, tertawa. Tapi juga kalau mikir bayar, ya sedih. Ya gimana lagi? Jadi rumah sakit itu bisa menolong, tapi juga tetap membawa pada kepedihan. Nah, apalagi kalau orang itu tetap sakit, tentu banyak tangisan. Dan kalau orang itu tidak bisa sembuh, tangisan itu bertambah keras lagi. Nah, akhir dari tangisan di rumah sakit tidak jarang akhirnya tangisan itu dilanjutkan ke rumah duka. Rumah duka juga ini sekarang dibangun di berbagai kota itu dengan fasilitas-fasilitas yang menyenangkan. Ada AC-nya, besar ruangannya, pakai kedap suara, pakai ini dan itu. Tetapi tetap isinya kedukaan. Kedukaan karena kehilangan kekasih hati, kedukaan karena harus bayar juga. Jadi rumah-rumah yang ada ini semua membawa pada kedukaan, kesedihan, dan tidak lepas kaitannya dengan bisnis. Mungkin ada rumah mode, ya tetap bisnis. Mungkin juga ada rumah wisata, ya tetap bisnis. Ada kesenangan, tetapi bisnis. Oleh karena itu marilah sebagai gereja Tuhan, orang-orang Kristen kita terpanggil bukan cuma sekedar melihat dan merasakan adanya rumah-rumah pergumulan hidup seperti itu. Tetapi dikatakan oleh surat 1 Korintus, tidak tahukah kita bahwa kita ini atau tubuh kita ini adalah bait Roh Allah berada. Tempat Kristus berada. Siapa Allah dan siapa Kristus? Allah sumber kasih. Kristus mewujudkan kasih Allah. Oleh karena itu, di dalam diri kita ini adalah kasih yang seharusnya diwujudkan dalam kehidupan hari lepas sehari. Oleh karena itu, mari kita bangun kehidupan diri kita ini sebagai rumah-rumah cinta. Rumah yang tidak ada bisnisnya. Rumah yang membawa kebahagiaan. Rumah yang membawa kesegaran, rumah yang membawa harapan, rumah yang membawa sukacita, rumah yang membawa damai. Bukan cuma di tengah keluarga kita,
tetapi juga di mana kita ada. Apakah di tengah pekerjaan, di ladang, di kantor, di pasar, di jalan, atau dimanapun kita berada. Kita harus menampilkan diri kita ini sebagai tempat bait Allah yang hidup. Bait Allah yang hidup, yang membawa kasih, yang mewujudkan damai sejahtera, yang menyatakan kemurahan Allah. Dan itulah rumah-rumah cinta. Sekarang ini sangat dibutuhkan, sebab dunia di dalam rawa paya yang begitu mengerikan. Tetapi ketika rumah cinta hadir, maka rumah cinta itu akan menolong seseorang dari rawa paya, dari kemelut hidup, dari tangisan, dari keputusasaan. Rumah cinta, di dalamnya ada Kristus yang hidup, akan membawa harapan, akan membawa sukacita, membawa damai sejahtera baru, dan itulah yang harusnya dilakukan oleh gereja Tuhan. Jadi kita tidak lagi sekarang hidup dengan ego kita, memikirkan bagaimana kita bisa membayar pajak, bagaimana kita bisa mendapat harta, bagaimana kita bisa menumpuk kekayaan, membangun diri kita dengan segala kemewahan duniawi. Ya bisa saja tetap dilakukan, tetapi juga panggilan yang satu ini jangan pernah dilupakan. Kita ini adalah tempat roh Allah berada. Rumah-rumah cinta kasih Allah yang hidup di tengah dunia. Dan oleh karena itu mari kita wujudkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang ibu dengan kondisi hamil tua, dia itu sedang berjalan. Ya. Lalu tiba-tiba tasnya itu terjatuh. Nah, ibu itu mau bungkuk, tapi karena ya memang orang hamil tua itu kalau bungkuk agak susah. Ya. Lalu dia berdiri lagi dan minta pertolongan. Ada orang lewat hanya memandang dengan sinis sambil senyum dengan mengatakan, pura-pura. Ada orang lewat lagi lalu mengatakan, jangan-jangan itu jebakan. Jangan-jangan dia penjahat. Ya, memang sekarang ada banyak jebakan dan penjahat. Ya. Kemudian dia lewat lagi. Sampai akhirnya ibu itu hanya bisa berdiri sambil mencari kekuatan, memegang pinggangnya, dan dia menarik napas berulang-ulang berupaya untuk jongkok. Datanglah seorang remaja dan dia bertanya, apa yang bisa saya bantu, Bu? Ibu itu berkata, tas saya jatuh dan saya membutuhkan karena di situ ada keperluan-keperluan yang saya bisa lakukan. Dan ibu itu memandang anak remaja itu dan bertanya, mau kamu tolong saya? Anak remaja itu memandang ibu tadi dan berkata, saya tidak kenal ibu. Mungkin ibu berpura-pura, mungkin ibu juga menjebak saya, mungkin ibu sedang melakukan sesuatu yang tidak baik untuk saya, tapi saya sebagai rumah Kristus, saya cuma mau menolong ibu. Lalu anak itu membungkuk, mengambil tas dan memberikan pada ibu itu. Ibu itu sangat berterima kasih, dia meneteskan sedikit air mata dan bertanya, boleh kamu ulangi, Nak? Tubuhmu itu siapa? Lalu anak remaja itu mengatakan, tubuhku adalah bait Allah yang hidup, rumah cinta, rumah kasih yang aku wujudkan. Mungkin kamu akan mentertawakan aku, tapi inilah aku. Dan ibu yang hamil tua itu mengatakan, terima kasih, Nak. Aku akan belajar juga menjadi rumah kasih dan rumah cinta. Aku tidak mengenal siapa Tuhanmu, tetapi aku akan mencarinya. Supaya aku bisa mendapatkan rumah cinta dan rumah kasih itu. Supaya ketika anakku ini lahir, maka dia dilahirkan di dalam rumah yang penuh cinta kasih. Aku sampai ada di tempat ini karena tadi bertengkar dengan suamiku. Aku pergi, aku kabur. Dan itu membuat aku menyesal. Seharusnya aku tidak kabur, tapi aku menyelesaikan persoalan dalam damai. Terima kasih, kamu sangat baik. Sebagai remaja, kamu membawa cinta kasih. Aku dipulihkan. Walaupun aku belum mengenal Tuhanmu. Boleh aku mengenal Tuhanmu? Remaja itu mengatakan, carilah Kristus. Maka ibu akan menemukan rumah cinta kasih. Jadilah rumah cinta kasih ketika Kristus sudah ada dalam dirimu. Mereka berpisah. Ibu itu melanjutkan perjalanan hidup. Dan kemudian dia berhenti di sebuah bangunan tua. Dia membaca gereja Tuhan. Dia mencari Kristus di sana. Nah, dia bertemu dengan Kristus dan kita bisa membayangkan sukacita. Karena dia mendapatkan kasih. Jadi wujudkanlah rumah cinta kasih itu di tengah pergumulan hidup.
Ada banyak orang yang membutuhkan sekarang. Yang menangis karena sakit, menangis karena cari kerja, menangis karena bertengkar, menangis karena persoalan hidup, menangis karena apapun hal-hal yang tidak menyenangkan di bumi ini. Mari kita bawa mereka ke rumah cinta kasih Kristus. Dunia menyediakan rumah maksiat, tetapi Kristus menyediakan rumah kehidupan, rumah cinta kasih. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita melanjutkan kehidupan hari ini dan hari esok. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah menolong kami untuk hidup dalam karya kebangkitan Kristus. Biarlah masa-masa Prapaskah, masa puasa ini, kami juga boleh mewujudkan cinta kasih Kristus dan kami menjauhkan diri dari segala dosa supaya rumah cinta kasih-Mu terwujud dalam kehidupan kami, baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kiranya Tuhan menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.